kebajikan yang berlaku secara umum di masyarakat kita. Apa itu kebajikan? Kebajikannya itu banyak sekali. Contohnya misal tentang kedisiplinan. Itu banyak. Kedisiplinan dari kehadiran, ya, misal kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan mengerjakan tugas. Banyak sekali nilai kedisiplinan di situ. Kemudian ada nilai kebajikan yang lainnya, yaitu misal sopan santun, kemudian kalian berintegritas, kemudian kasih sayang dan saling menghargai. Karena kita adalah satu keluarga, satu kelas ini, ya. Jadi hari ini kalian akan membuat keyakinan-keyakinan yang nanti akan kita sepakati bersama selama kalian belajar bersama di kelas 10-4 ini. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan tidak? Salah satu kebajikan itu adalah yang kita bangun adalah nilai disiplin positif. Jadi dari diri kalian sendiri. Nanti kalau saya terlambat masuk sekolah, konsekuensi apa? Kan itu kalian melanggar kedisiplinan, toh? Kemudian itu kalian yakini bahwa saya itu melanggar kedisiplinan. Kedisiplinan apa yang saya langgar adalah kehadiran. Jam 7 saya harus berangkat ke sekolah, ternyata saya terlambat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya misal kita di sekolah kita, misal secara umum adalah kalian adalah setor ayat hafalan. Kalau yang muslim adalah setor ayat hafalan Al-Quran, ya. Demikian juga yang non-muslim adalah ayat Al-Kitab. Itu kita yakinin bersama, kita sepakati bersama atau tidak di kelas ini. Itu contohnya, ya. Kemudian lagi misal masuk jadwal piket. Siapa sih yang piket ini? Ya. Ternyata yang piket hari itu tidak melaksanakan kewajiban. Konsekuensinya apa? Berarti kan ada di situ pelanggaran. Ya. Sampai di sini paham tidak, anak-anak? Paham? Kalau begitu saya akan meminta kalian untuk menuliskan di pos, apa kalian sebut ini? Sticky note atau post-it? Ya, sticky note atau post-it. Untuk yang kecil ini nanti silakan kalian tuliskan keyakinan-keyakinan, ya, yang kalian percaya, ya, yang berlaku secara universal. Contohnya disiplin, kemudian integritas. Apa yang kalian yakini menjadi itu adalah suatu etika yang bisa kita sepakati bersama demi kebaikan kalian semua. Yang kecil ini. Kemudian sticky note yang besar ini nanti kalian silakan kalian tuliskan konsekuensi apa yang akan kalian lakukan apabila kalian melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah kalian tulis di yang kecil ini. Oke? Paham? Paham? Oke, saya bagikan gini aja. Ambil terus ke belakang aja. Yang sudah dapat boleh langsung ditulis, ya. Dari diri kalian sendiri, nggak usah kalian tanya, nggak usah, karena masing-masing punya keyakinan masing-masing. Dapat sticky note semua? Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan, termasuk dengan konsekuensi yang akan kalian berikan kalau terjadi pelanggaran. Ya, silakan kalian tulis di sticky note itu. Biasa
Jaket. Yes. Untuk sing ini apa nih? Semua? Nah, sambil menunggu yang belum selesai menuliskan di sticky note, kita bagi-bagi ya, bagikan dan konsekuensi apa ya yang akan kalian berikan. Nanti hasil dari yang kalian tuliskan di sticky note silahkan ditempelkan menurut yang kita bagi-bagi. Berarti kita kira-kira yang pertama adalah tentang disiplin. Disiplin. Tunggu ya ini ya. Tutup ya. Ini disiplin. Kemudian nanti di sebelahnya adalah konsekuensinya. Di sebelah lagi selain disiplin apa? Kejujuran. Konsekuensinya kemudian apa lagi? Sopan santun. Sopan santun ya kita kategorikan ya. Yang terakhir toleransi. Oke, toleransi. Ini toleransi. Oke, nah yang sudah selesai menuliskan silahkan tempelkan sticky note kalian sesuai dengan klasifikasi yang sudah tertulis di papan tulis ini. Yang nilai-nilai kebajikannya yang diyakini adalah disiplin silahkan ditempelkan di bawah. Kemudian konsekuensi yang termasuk kategori disiplin silahkan di begitu juga dengan yang berikutnya. Yuk, silakan ditempelkan. Masya Allah.
sudah mendapatkan banyak sticky note ya. Dimana ini adalah keyakinan kalian juga tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan kalian lakukan apabila kalian melanggar keyakinan tersebut ya. Kita kelompokkan sekarang mana sih yang akan kita sepakati bersama. Dari kedisiplinan dulu ya. Oke, saya bacakan di sini. Meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Masuk pelanggaran kedisiplinan tidak? Masuk. Masuk. Oke. Ini yang masuk meninggalkan ini tak jadiin satu dulu. Meninggalkan. Tetap belajar di kelas berarti jadi satu dengan ini ya. Kalau guru tidak masuk ya. Ini juga sama, membolos keluar kelas saat jam pelajaran tanpa keterangan. Oke, masuk di sini. Kemudian ini mana lagi nih? Ini juga masuk kategori yang ini tentang KBM ya. Disiplin tentang KBM. Sama ini juga. Ini juga. Oke. Di sini ada satu pelanggaran yaitu mengikuti KBM dari awal sampai selesai dan keluar kelas harus izin terhadap Bapak Ibu guru. Tetap belajar di kelas jika guru berhalangan hadir. Intinya kalian akan mengikuti KBM sesuai dengan jadwalnya ya, dan tidak akan meninggalkan walaupun Bapak Ibu guru berhalangan hadir. Intinya pada saat mengerjakan tugas. Bisakah ini kita sepakati bersama? Bisa. Bisa? Oke, sekarang kita cari konsekuensi apa kalau sampai kalian melanggar ini. Berarti kalau jam kosong kalian keluar kelas, ketahuan ya, bisa ya. Tidak perlu ini teman-teman, kalian kan sudah tahu konsekuensi bersama ya. Yang nanti akan kita yakini bersama. Konsekuensinya kita lihat dulu. Denda sebesar 5.000. Jangan ya, nggak masuk ya. Hah? Diberi peringatan sekali dan jika ia mengulanginya akan berurusan dengan BK, kemudian dicatat dan dilaporkan ke BK. Oke, kita turunkan ya. Sekali-kali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali dapat ganjaran dari wali kelas. Masuk sini ya, konsekuensi ya. Iya. Waduh, ganjarannya apa di wali kelas ya? Oke, ini ditegur dan denda 2.000 dimasukkan ke dalam kas kelas. Tidak. Turun dulu ya ini ya, denda ya. Ini juga ada denda. Oh, ini denda juga. Ini denda. Ini denda. Ini denda. Oke, ini ada konsekuensinya adalah jika keluar kelas pada saat jam KBM berlangsung dengan tanpa alasan jelas, maka teman yang mengetahui atau melihat hal tersebut harus melapor kepada guru terkait. Ambil ya? Terus apa lagi ya? Oke. Sepertinya itu. Satu ya, kita sudah dapat ya. Kita sepakati? Sepakat? Kalau meninggalkan kelas pada saat jam KBM intinya konsekuensinya adalah mendapat teguran atau dilaporkan oleh teman ke guru terkait. Oke ya.
Bisa ini dimasukkan ke kesepakatan kelas? Bisa. Harus, karena itu tata tertib sekolah. Oke, ini atribut. Kemudian mana lagi atribut? Ini juga atribut ini. Atribut. Atribut. Oke. Atribut kita cari konsekuensinya. Atribut denda jangan ya. Oke, ini memakai seragam dengan atribut lengkap sesuai aturan yang telah diberikan sekolah. Jika tidak mengikuti peraturan akan diberi sanksi, yaitu membayar denda sebesar, jangan ya, janganlah kalau dendanya nanti aja yang lainnya ya. Atribut, karena atribut itu kelengkapan. Ini denda juga nyingkir. Ini sama ini yang di sini. Sama, rata-rata atribut adalah denda. Bagaimana ini menurut kalian? Yang paling kecil, Bu. Yang apa? Paling kecil. Yang paling kecil. Oke, tetap pakai denda tapi yang paling kecil. Ya. Di sini yang paling kecil 2000. 500 perak. Tidak ada. Bu. Gimana nih? Ini rata-rata pakainya denda loh. Denda dalam bentuk rupiah. Oh, ini yang kita gunakan. Diberi peringatan. Jika ia mengulanginya akan berurusan dengan BK. Akan dicatat dan dilaporkan ke BK. Ini saja yang dilaporkan BK dan guru itu. Kalau ini ya sih, ini kan ke wali kelas, guru mapel. Dan kan nanti ini tindak lanjutnya ke BK. Ya. Kalau yang atribut mau sampai kemana? Denda. Oke. Laporkan ke wali kelas dan kena denda. Masuk ke tas kelas. Sekretaris catat ya, karena ini cuma garis besarnya aja. Oke, ini pada catat. Kemudian yang berikutnya lagi, ini udah deal ya, dendanya berapa tadi? 2000, mana 2000, ini 2000. Papan nama loh ya, berarti ya 5000 saya turunkan. Nih, yang ini mengakui kesalahan tidak mengikuti KPM saat guru tidak mengizinkan dan membayar denda. Masukin aja. Oke, yang berikutnya lagi. Ini saya rasa perlu kita sepakati bersama terkait dengan kebersihan kelas. Tiket ya, membuang sampah ya. Jadi ini kedisiplinan tentang membuang sampah atau piket. Ini juga, ini juga, ini juga, piket juga, piket. Ini ternyata masih ada yang di sini. Ini ada harus ikutnya sini ya. Oke. Ini kerudung masuknya ke kerudung yang tidak standar.
Membersihkan seperti semula, tetapi konsekuensinya adalah jam pelajaran kalian terpotong, ya kan? Ketahuan membuang sampah di meja, harus membersihkan sampahnya dan berjanji tidak mengulanginya. Ambil ya. Apabila ada siswi atau siswa yang tidak melaksanakan piket, akan ditegur dan diberi sanksi peringatan. Jika siswa tersebut tetap tidak melaksanakan piket, maka akan dikenakan denda 5.000. Kebanyakan. Jadi ini kalian kesepakatnya ini tetap dikasih peringatan dan membersihkan dan kena denda, tapi nominalnya 2.000. 1.000. Gimana ini? Yang kebersihan kelas? 1.000 ya. Membersihkan tetap, ya konsekuensinya tetap membersihkan ya. Kenapa? Kalau apa? Kalau cuma 1.000 itu cuma disepelein. Oh, nah itulah yang kita sepakati bersama. Kita kesepakatan bersama. Jangan sampai kalau sudah disepakati ada yang nanti berkata. Bagaimana? 5.000. Oh, bertahap, bertingkat. Jadi kita bikin kesepakatannya bagaimana? Ada yang minta kelipatan. Jangan kelipatan. Naik ya. Mungkin pada saat minggu pertama dia melakukan, mungkin ya yang dimaksud adalah 1.000. Kalau dia melakukan lagi, minggu berikutnya adalah 2.000. Kayak gitu loh yang dimaksud. Bagaimana? Iya? Sepakat bersama? Iya? Ada yang tidak sepakat? Fajar? Oh enggak, sepakat Jan? Oke. Piket kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Din nggih? Din. Oke. Kita kali jangan lupa ya. Oke, ini adalah kalau terlambat berangkat sekolah, hafalan tetap ya. Hafalan setor ayat hafalan. Ini terlambat sama. Cuma kalau ini adalah di kelas tentang KPM ya. Kemudian kayaknya sudah habis untuk kedisiplinan. Disiplin. Ini membolos ini karena ini kebanyakan denda konsekuensinya. Wah, kelas kita kaya nanti. Iya. Ya, ini atribut ini denda rata-rata. Oke. Ini ada yang pengurangan nilai ya, janganlah. Ya. Cukup. Disiplin. Deal? Oke, kita masuk ke kejujuran. Kehilangan barang. Karena ini kejujuran. Ya, kehilangan barang tentunya bisa macam-macam. Kalau istilahnya pinjam ya dikembalikan. Karena itu pulpen, alat tulis ya. Oke, ini masuk. Kita masukkan kesepakatan kelas. Masuk ya. Kemudian di sini konsekuensinya mengaku salah jika telah mengambil barang teman atau orang lain. Kemudian mengganti barang yang telah diambil dan meminta maaf dengan tulus. Sip? Ganti ya. Kemudian kehilangan barang berharga. Ini juga ya. Konsekuensinya membicarakan dengan BK. Ini yang kehilangan pasti ya kalau yang membicarakan dengan BK. Dan teman kelas wajib membantu mencari barang tersebut. Tanggung jawab bersama keamanan kelas. Masuk ya?
juga. Bentar kita turunkan ya untuk yang ini ya. Oke, ini. Jika bertutur kata tidak baik dan tidak sopan, maka menyebut istighfar sebanyak Betul ini loh, istighfar dan tidak 2000. Jadi ini tidak ada karena ini juga semua. Apakah konsekuensi yang akan kalian lakukan apabila kalian kedapatan apa? Menulis kalimat Saya bisa. ya, betul? Apa? Biar dituliskan sekalian. Istighfar. Istighfar. Minta maaf secara langsung. Ya, minta maaf secara langsung saja, nggih. Ini minta maaf. Oke. Oke, terakhir adalah toleransi dan konsekuensinya. Dilarang melakukan bullying berupa fisik maupun non fisik, baik verbal maupun non verbal. Sudah. Dilarang berpacaran. Siapa? Yang pasti ini kita sepakati karena kalian ke sekolah dititipkan ke sekolah untuk belajar. Tempelkan. Oke, kata satu konsekuensinya bisa kita pakai atau tidak? Ditegur secara baik-baik. Juga logis. Gimana ini? Iya, kasihan lo kan. Kamu ini konsekuensinya bikin bangkrut teman-teman ini. Bagaimana ini? Tidak baik-baik jika tidak bisa dilaporkan ke wali kelas bertingkat ini, wali kelas meninggal PK. Begitu saja? Oke? Cukup? Oke. Dapat ya? Oke, kita sudah mendapatkan banyak ya di sini nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama menjadi satu aturan ya yang akan kalian lakukan, dan apabila terjadi pelanggaran, konsekuensi apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada tidak masukan dari kalian tentang ini semua? Tidak ada? Cukup? Ini bisa disepakati bersama? Bisa? Oke, kita sepakati bersama ini untuk menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, berikutnya nanti sekretaris akan menuliskan hasil dari ini semua. Kemudian nanti hasilnya akan ditempel di kelas dan tentu saja akan kalian tanda tangani sebagai bukti bahwa kalian semuanya secara bersama, secara sadar, tanpa paksaan menyepakati itu semua untuk kebaikan bersama. Cukup? Ya, nanti setelah sekretaris rekap, silakan kalian tanda tangan. Gitu ya? Ini untuk batasan ya. Konsekuensinya di bawahnya. Ya. Kesepakatan kelas sudah jadi. Ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas bersama dan kita yakini ya untuk menjadi pedoman dalam kita melaksanakan pembelajaran biar nyaman di kelas kita. Jadi ini kita yakini bersama dan kita sepakati bersama. Kalian sendiri yang mengambil kesepakatan ini beserta konsekuensinya. Untuk itu terakhir mari kita tanda tangani bersama sebagai bukti bahwa kita semua sepakat dengan kesepakatan kelas ini. Sepakat semua? Sepakat. Kita tanda tangani ya.
musik apa bang? Teng tereng deng deng. Jadi set. Michael Jackson. Bisa pakai julid. Ini. Bunda Selpira. Ini. Dan ini kayak musik ya? Kayak not lagu. Anjay. Iwawu cok. Ini Iwan. Aku. Ih, om. Apa lo? Bermusak masuk. Lucu sih. Bermusak lupa. Ah, bro. Intan, orang bisa itu. Naik. Naik itu masih luas nih. Ini masih luas. Siap. Kono ya, sono ya kayak ngono. Ini ngeri banget. Buset. Rasa tremor ya? Yang wagu. Anjir. Ya, kita sudah mendapati kesepakatan kelas yang sudah ditandatangani oleh kalian semua. Ada yang lewatan belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, berarti kesepakatan ini berlaku mulai hari ini, detik ini, untuk kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih. Ternyata kalau kita baca video itu ya udah langsung dibuktikan Kesepakatan kelas. Apa lagi sepakatan kelas ini? Aturan-aturan gak jelas. Udah, aku kasih tahu ya, Dak. Ini Apa? kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa? Gini aturan gak jelas. Hah? Ya guna. Jangan gitu, Dak. Kesepakatan kelas ini aturan yang telah disepakati kelas kita, Dak. Terus jadi Jadi ya kita harus kesepakatan kelas ini harus dipatuhi, Dak, dengan baik agar kelas kita itu kedepannya taat dan bekerja sama ke dalam hal-hal yang positif, Dak. oh iya juga ya mas. Ya udah, jadi maka dari itu kita mulai sekarang tuh mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Oke dia. Oke. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini, kelas kita lebih bekerja sama dan serta ke hal positif para siswa, dan juga bagi siswa tidak akan merasa terhakimi karena kesepakatannya kita ambil secara bersama.